bersama-sama. Tetapi kalau kita memastikan bahwa Kopertais lebih terbuka, kemudian kita ini sifatnya melayani. Jadi melayani itu sebenarnya adalah komunikasi dengan yang dilayani, Bapak Ibu. Jadi semakin banyak komunikasi itu insya Allah akan semakin baik. Kalau kata Pak Kiai Sumarhan kan harus melakukan telkomsel. Apa Kiai telkomsel Kiai? Terus lakukan komunikasi selalu ya, secara eksis dan ya, pokoknya kalau ketemu Kiai Sumarhan itu langsung jadi provider lah gitu ya. Baik, ada waktu sekitar karena kita waktunya terbatas. Ada waktu sekitar maksimal 15 menit untuk melakukan overview, dan seperti di jadwal sudah kami susun, overview ini akan dipimpin oleh Pak Sekretaris. Pak Sekretaris ada waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan overview selama ini kebutuhan kita apa dan apa yang akan kita laksanakan di masa mendatang. Nanti ada waktu bagi Bapak Ibu pimpinan yang hadir di sini, ketika ingin melakukan atau menyampaikan sesuatu, silahkan juga kita nanti akan dengarkan bersama-sama. Baik, kepada Pak Sekretaris disilakan. Karena waktunya juga tidak lama. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi di Kopertais saat ini akan menyiapkan panduan layanan yang sudah difinalisasi. Ini segera bisa dicetak ya Pak Arif. Karena rezim kita sekarang rezim semuanya serba digital. Untuk itu kami siapkan perangkat-perangkat yang mendukung terhadap sistem tersebut. Akan tapi ini lebih dahulu harus disamakan atau kita harus perbaiki dulu hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan yang selama ini mengganjal di PT KIS maupun di Kopertais. Bisa dibantu untuk slide-nya? Oke. Apa yang penting untuk kita perhatikan di dalam kita take off ya menuju ke serba digital, kita memerlukan namanya penguatan data PT KIS berbasis Benedikti, EMIS, dan Simkopta. Kita tahu bersama bahwa kita itu sekarang rezimnya rezim Benedikti. Ya, ini urusan-urusan pendidikan tinggi semuanya memang dikelola oleh Menko Kementerian Pendidikan Ristek. Sekarang berubah-ubah istilahnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sama Ristek, apa Kemendikbud Ristek gitu ya? Kemendikbud Ristek. Nah, dulu Kemenristek Dikti dulu ya. Kemenristek Dikbud macam-macam ini. Kemudian EMIS, nah ini di bawah ke pengelolaan Kementerian Agama, dan Simkopta itu kita. Sekarang generasi ke 2.0. Harusnya kan sudah 5.0 ini Pak Arif ya. Ya. Jadi akselerasinya harus cepat untuk Simkopta ini, sistem informasi untuk Kopertais wilayah 4 ini. Maka ketika basis data ini sudah kita bisa rapikan semuanya, ini tadi Al-Akbar, mutasinya sudah semua ya, saya Al-Akbar. Mutasi data sudah semua ya. Ini banyak terjadi ya, karena berbagai macam aspek dan masalah belum selesai mutasi dari apa itu kemarin, dari STIU ke STAI, ya, dari STAI ke institut, dari institut ke universitas. Nah ini banyak problem, maka tentu harus kita rapikan dalam penguatan di pangkalan data masing-masing. Yang nomor 2, penguatan mutu dengan maksimalkan peran LPM, Lembaga Penjaminan Mutu. Panjenengan Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu mengirimkan LPM, entah itu ketua LPM-nya, sekretarisnya atau anggotanya untuk mengikuti pelatihan audit mutu internal. Di mana? Hotel mana? Sekitar sini kayaknya kemarin. Di Santika, nah sebelah sini ya, sebelah Santika. Sudah dibaiat sama Pak Wakor, sama Pak Arif juga, ya, bahwa ilmu yang didapatkan melalui pelatihan penjaminan mutu internal ini diaplikasikan di perguruan tinggi masing-masing.
Tapi apa katanya teman-teman yang sudah lolos ya, sudah lulus audit mutu, pelatihan AMI, bahkan sampai berapa kali gitu ya, 3 kali apa 4 kali begitu. Ketika disampaikan kepada pimpinan PT KIS, kadang-kadang pimpinan PT KIS tidak menindaklanjuti rekomendasi dari LPM. Apa penyebabnya? Nah, ini penyebabnya mau kita urai bersama nanti. Apakah perguruan tingginya belum siap, ataukah itu tidak sesuai dengan realitas di lapangan, ataukah ada yang ditutup-tutupi, ataukah ini melanggar kebijakan dan sebagainya. Itu kemarin sempat diutarakan oleh para auditor yang datang ke sini. Ya, tentu hal-hal seperti ini penting untuk kita urai bersama. Yang nomor 3, ya, yang menjadi persoalan-persoalan yang sering kita dapatkan adalah penguatan lembaga PTKI dan program studi. Jadi, ya kalau kita ingin penguatan kelembagaan PTKI dan program studi, ya ini tentunya juga yang lain-lain faktor-faktor pendukungnya juga harus disiapkan. Kalau tidak demikian ya bagaimana kita mau melakukan penguatan. Kemudian penelitian dan pengabdian kolaboratif antar PTKIS kita belum pernah mendengar ini ya. Kalau di UIN sering, tapi di PTKIS antara bisa dikoordinasi oleh Forbim sebenarnya ini Pak Kiai Aziz Wahab ya. Penelitian kolaboratif antar perguruan tinggi, dan ini kan banyak ya kesempatan-kesempatan di kementerian yang memberikan peluang terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat secara kolaboratif itu. Saya sering mendengar dan mendapat informasi terkait dengan kerjasama yang dilakukan oleh PTKIS dengan universitas di luar negeri. Ada yang dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand. Dari mana lagi? Kiri kemarin kemana ya? Ke mana itu ya? Ke luar negeri lah pokoknya itu. Nah ini hasilnya apa? Maka ini penting sekali sebagai bahan kita untuk penguatan ya dalam hal kelembagaan, sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat bisa mendongkrak ya nilai akreditasi yang panjenengan semua lakukan. Di sini kan sudah banyak yang terakreditasi unggul. Nah tentu prodi-prodi yang lain di PTKIS yang lain termasuk juga akreditasi institusinya juga diharapkan bisa unggul. Kemudian publikasi dan rekognisi dosen kolaboratif berreputasi internasional. Ini juga sangat-sangat penting dan ini ya jarang kita anukan juga mendapatkan laporan itu juga. Maka di sini kita nanti akan hadirkan dari Jakarta itu agar apa? Agar informasi-informasi yang ada di kementerian, kebijakan-kebijakan seperti apa itu kita bisa akses dengan cepat. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh Bu Profesor Imas Maisaro, Bu Imas ya, terkait dengan PTKIS yang sudah daftar penelitian melalui Kitab Dimas. Itu saya tidak bisa menjawab karena belum ada yang daftar. Belum ada yang daftar, loh ini belum ada yang daftar. Padahal sudah diumumkan selama beberapa hari sudah. Apakah memang informasi dari kementerian tidak sampai kepada PTKIS, ataukah memang PTKIS belum melihat atau merespon itu? Nah ini menjadi kendala beberapa waktu yang lalu ketika ada acara di mana itu di Gorontalo ya, itu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tentu bisa kita bicarakan bersama. Kemudian nih, penguatan data PTKIS berbasis identity base itu apa saja yang penting kita lakukan? Pertama, belum ada sinkronisasi data pada pangkalan data PTKI. Apa menek dengan sister ya? Dengan sistem di Kopertais, di grup sekretaris Kopertais itu mereka juga sama problemnya, tidak terkoneksi dengan sistem. Ini catatan dari kita dari Kopertais. Nanti apa yang dilakukan biar nanti tim ahli Pak Dr. Arif Mansuri maupun Bu Dr. Dewarsiat yang akan menyampaikan. 2, PTKI yang melakukan perubahan bentuk perlu melengkapi database. Ya, perlu melengkapi database. Kemarin yang dari IAI ke universitas, yang dari STAI ke IAI, ini belum ada sama sekali. Lalu bagaimana kita mau melakukan pendampingan
melakukan pembinaan, oh kita juga tidak ada kelengkapan informasi terkait dengan ini. Kemudian yang ketiga, ada kendala dalam input data pada pangkalan data eksternal, yang tentu kalau ini tidak kita komunikasikan bersama, ini akan jadi problem yang serius. PT KIS baru belum memiliki akun. Dari mulai saya dilantik menjadi sekretaris Kopertais sampai sekarang itu perguruan tinggi baru yang sudah mendapatkan izin operasional dari 160 berapa kita masuk kemarin? 168, sekarang itu sudah 185. Ya, sudah berapa perguruan tinggi? Nah ini problemnya belum punya akun. Nah ini monggo nanti kita diskusikan bersama. PT KAI telah melakukan penguatan data di sistem manajemen internal PT KAI. Oke, itu positifnya, dan belum memaksimalkan aplikasi sister di PT KAI. Ya, padahal kemarin waktu kita mendatangkan ketua LLDikti Profesor Dia Safitri, itu kan kemarin sudah secara teknis sudah diberitahu. Terus next, tingkat nomor ya. Terkait dengan penguatan mutu dengan maksimalkan peran LPM, apa yang dilakukan langkah-langkahnya? Ini telah terbentuk konsorsium lembaga penjaminan mutu PT KIS, bahkan sudah ada bukunya, sudah diterbitkan juga ya, bukunya ya, sudah ada bukunya, tinggal diakses saja PDF-nya. Ya mana ya? PT KIS telah melakukan audit mutu internal AMI meskipun terbatas. Ya, tadi itu terbatas walaupun tidak ditindaklanjuti. Problemnya apa? Nanti bisa diurai masing-masing. PT KIS bisa menyampaikan mengapa rekomendasinya ini tidak pernah diindahkan. Ini laporannya yang panjenengan utus dulu Pak kemarin Pak. Oke, bukan kita. Ini kita hanya overview saja. PT KIS telah memiliki auditor AMI. Oke. Saya ditelepon Pak Mahfud Pak Arif dari pusat. Bentar lagi kan mereka mengadakan ini pelatihan AMI di Surabaya. Saya sudah mengirimkan data mana-mana yang mungkin nanti akan terpilih, mereka sendiri yang milih Jakarta terkait dengan undangan dari Jakarta Pusat untuk pelatihan audit mutu internal. Kemudian laporan hasil audit harus dipertimbangkan sebagai data penting dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal PT KAI. Karena rekomendasi itu jarang ya. Menurut pengakuan auditor itu jarang ditindaklanjuti oleh pimpinan perguruan tinggi. Next, Pak Arif. Apalagi perguruan tinggi yang kira-kira yayasan, berat malah. Penguatan lembaga PT KAI dan program studi. Ya. PT KAI mengajukan pembukaan program studi baru. Kita buka seluas-luasnya untuk membuka program studi termasuk yang di Pasca. Tapi Bapak Ibu sekalian, ada beberapa ya perguruan tinggi yang mengajukan ini kok kesannya lama gitu. Seolah-olah Kopertais itu memperlambat atau Kopertais itu menghalang-halangi. Padahal ketika kita diskusi, waktu ada Pak Arif, ada Pak Fauzi, ada Bu Sri, dari unsur kelengkapannya memang belum terpenuhi. Contoh, dosen yang diajukan masih home base-nya di perguruan tinggi yang lain. Iya, itu yang banyak. Contoh lagi, dosen yang diajukan tidak linier. Nah, hal seperti ini kemudian kalau kita rekomendasi, ya kita yang salah. Kalau panjenengan nanti di asesmen lapangan ditanyakan ya tidak diterima, ya tidak di apa namanya istilahnya itu, diloloskan kan begitu. PT KAI mengajukan perubahan bentuk dari sekolah tinggi ke institut universitas. Next, nah ini terakhir, penelitian dan pengabdian kolaboratif antar PT KIS. Nah, kita itu memang seolah-olah PT KIS itu menjadi rival. Bu, Pak, gimana? Kita sering dapatkan itu di suatu daerah, di suatu kabupaten kota, ya ada perguruan tinggi pendidikan prodi yang sama. Nah ini satu dengan yang lain saling memblack campaign. Ya. Kemudian ya saling ya kira-kira begitulah. Ini yang kita harapkan itu kolaborasi, kerjasama sehingga sama-sama bisa bertahan dan bisa sama-sama bisa maju.
Melalui apa? Ini diantaranya adalah tadi dimulai kolaborasi. Kesadaran dosen dalam melakukan tridharma perlu mendapatkan perhatian khusus, ini penelitian dan pengabdian masyarakat ya. Kemudian tidak seluruh PTKI berikan anggaran khusus pada kegiatan penelitian dan pengabdian, apalagi PTKI yang kembang kepis lah istilahnya itu ya, mahasiswanya di bawah 100 lah kira-kira seperti itu. Wonten Bu nggih? Pak, PTKIS mahasiswanya di bawah 100? Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau di bawah 1000 banyak ya, banyak. Nah, gitu. Kemudian PTKIS baru belum memiliki akun Kitab Dimas. Ini monggo nanti diselesaikan problemnya, karena kemarin kita ditegur oleh kementerian untuk ini. Penelitian dan pengabdian kolaborasi antar PTKI perlu ditingkatkan. Nah, ini adalah hal-hal yang selama ini menjadi bahan diskusi di internal PTKI, di internal Kopertais, maupun yang menjadi bahan diskusi di grup pimpinan PTKIS. Saya kira seperti itu. Oh, kurang satu ya. Oke. Nih, terkait dengan publikasi dan rekognisi dosen kumulatif berreputasi internasional. Ada PTKI yang belum memiliki jurnal ilmiah. Maka perguruan tinggi yang memiliki jurnal nanti kita berikan apresiasi khusus. Ya, karena banyak yang belum punya jurnal. Gimana mau membina karir dosennya kalau tidak punya jurnal ilmiah? Jangankan Sinta 2, Sinta 4 aja gak punya. Lah banyak yang belum punya. Lah monggo, ini perguruan tinggi. Problemnya apa sih? Kalau kurang anggaran silahkan minta kepada Pak Ari Mansuri. Lah masuk ya? Masuk. Keterbatasan PTKI dalam menjalin partnership dengan pihak lain. Ya. Kenapa CSR itu kok tidak diangkut nih oleh PTKI panjenengan semuanya? Padahal peluang-peluang sangat banyak sekali, terutama dengan pemerintah daerah lah, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin dapat cerita dari Bojonegoro, dapat cerita dari Tuban, dapat cerita dari mana-mana itu. Pemerintah daerah ada yang perhatian dengan perguruan tinggi satu, tapi tidak perhatian pada perguruan tinggi yang lain karena jadi pendukungnya. Lah bagaimana panjenengan semuanya itu bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau dengan industri-industri yang ada di sana sehingga bisa untuk mengembangkan perguruan tingginya. Jadi hal-hal yang seperti ini yang tentu penting untuk kita diskusikan bersama, nanti akan dipandu oleh tim ahli kita, Dr. Pak Ari Mansuri dengan Bu Dr. Haja Siwarsiati. Oke, ini yang penting untuk bisa saya sampaikan secara teknis. Nanti monggo kita buka diskusi yang nanti akan dibantu oleh para tim ahli. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk Mas Sekretaris ini M2, muda dan pesona. Ketularan Pak Wakor ini berarti. MPP. Saya 1-2 kan. Iya. Oh iya. Saya diberita Pak Wakor ini. Saya turun sebentar ya. Soalnya ada yang nemui cewek katanya. Enggak.